Yang karena menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala secara lahir dan batin, dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar agama Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwakannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak dan amal. Juga bersikap dewasa dan jantan, namun penuh dengan toleransi dan akhlak mulia. Inti dari semua itulah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Jadi takut kepada Allah. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus takut kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Yang tidak ada kalau kita lihat sekarang ini, nggak ada rasa takut manusia ini. Baik orang awamnya, baik penuntut ilmunya, baik dai-nya, kiainya, habibnya, ulamanya, termasuk para pejabatnya, nggak takut mereka kepada Allah, nggak takut. Yang banyak korupsi siapa? Pejabat. Yang tiap hari kita lihat di KPK itu siapa? Orang awam apa pejabat? Pejabat, karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Mereka disumpah dengan apa? Dengan Quran, nggak takut mereka kepada Allah Taala. Para dai-nya melakukan perbuatan syirik, bid'ah, karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Makanya harus perhatikan, takut ini penting untuk mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara doa Nabi berdoa, Allah maqasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut yang dapat mencegah kami dalam berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Rasa takut ini mencegah kami untuk berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Ini takut yang penting dalam kita beragama. Yang ada orang nggak punya rasa takut, nggak takut semua. Apa aja dilakukan semuanya, kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan dianggap ibadah oleh mereka. Bid'ah itu dianggap mengikuti Rasul. Mereka nggak takut kepada Allah. Sebagian dari mereka tahu bahwa itu bid'ah, sebagian dari mereka. Cuma mereka nggak mau kehilangan umat, nggak mau kehilangan umat, nggak mau kehilangan pengikut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka beli ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nggak takut mereka kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Makanya Allah sifatkan para ulama dengan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu punya takut kepada Allah. Sekarang nggak takut. Ulamanya berbohong, berdusta. Yang ada di mereka kadang-kadang juga ngomongnya sembarangan, mencela orang, kadang-kadang segala macam lah sudah. Nggak takut dia kepada Allah Taala, nggak takut. Ya, ini harus punya rasa takut. Yang takut ini menghalangi dia dari berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar itu apa? Syirik. Kemudian bid'ah masuk maksiat atau tidak? Masuk. Perbuatan mungkar, maksiat, perbuatan bid'ah ini masuk. Belum lagi maksiat yang lainnya. Makanya maksiat apa? Takut ini akan mesti mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Termasuk yang lainnya. Berkata yang kotor, berkata yang jorok, dusta, bohong, mengadu domba, memfitnah, makan uang orang. Sekarang orang nggak takut. Duit masjid dimakan, duit yayasan dimakan, ya, duit apa lagi sekolah dimakan. Banyak yang seperti ini. Nggak takut kepada Allah. Uang pondok dimakan, nggak takut sama sekali kepada Allah Taala. Ini takut, harus takut kepada Allah. Kalau ini uang amanah nggak boleh dimakan sama sekali. Seperak akan ditanya. 1.000 rupiah yang diambil akan ditanya Allah. Dari mana uang itu? Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana diperoleh, kemana dihabiskan uang itu? Akan ditanya oleh Allah. Takut ini banyak orang nggak punya takut. Dianggap mudah, semuanya milik saya, semua diambil. Nggak boleh dalam Islam. Nggak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan hubungan kita di antara manusia juga harus punya rasa takut. Sampai tanah aja kita nggak boleh ngambil 1 jengkal, nggak boleh. Ini bukan 1 jengkal lagi, hektaran diambil. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada rasa takut kepada Allah. Ini akan ditanya oleh Allah, berat hukumannya. Mesti seorang talibul ilm ngaji takut kepada Allah. Ini enggak, jenggotnya panjang segini, kemudian celananya cingkrang,
sholat berjamaah rajin, betul. Tapi utang nggak bayar. Utang wajib nggak bayar? Wajib bayar. Wajib bayar. Ini benar, bagus, sudah ikuti sunnah. Wajib ini. Celana lewat mata kaki hukumnya haram, bagus. Tapi tetap muamalah dia harus baik dong. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan dipakai uang orang, jangan. Ini harus perhatikan, muamalah kita harus punya betul ikatan itu. Seorang talib boleh punya adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia. Juga takut kepada Allah dalam berbakti pada orang tua. Banyak anak yang takut, kurang ajar kepada orang tuanya, durhaka pada orang tuanya. Gak boleh. Akan diazab oleh Allah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya di dunia akan diazab, di akhirat akan diazab. Dua itu. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadkhulullah fil akhirah, al-baghy wal uquq. Ada dua dosa yang Allah cepatkan hukumannya di dunia dan Allah akan simpan disiksa di akhirat. Yang pertama baghi, zalim kepada orang lain. Yang kedua durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Ini perhatikan. Ini rasa takut penting nih. Ya.